Nyonya Rosani diam-diam kaget. Perusahaan roti peninggalan kakek neneknya itu bulan September 2003 ini sudah memasuki usia 105 tahun. Saya sendiri tidak tahu bagaimana perusahaan roti yang terbilang kecil ini kok masih dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan dengan perusahaan roti yang menggunakan peralatan yang serba modern. Bagi masyarakat Kota Purwokerto, Jawa Tengah, dan sekitarnya, nama perusahaan Rotigo tidaklah asing lagi. Sudah melekat, bahkan sudah menjadi bagian dari masyarakat Purwokerto. Go diambil dari nama marga Nyonya Go Kweka atau yang dikenal dengan Nyonya Tepake. Nenek Go inilah yang mendirikan perusahaan ini tahun 1898. Ujar Rosani yang ditunjuk keluarga besar Go untuk melanjutkan usaha yang dirintis neneknya itu. Seluruh keluarga meminta kami agar perusahaan ini diuri-uri. Sebenarnya ini tugas yang amat berat, ujar ibu dua anak itu. Alasan untuk tetap mempertahankan perusahaan roti yang notabene hanya sebuah usaha kecil ini sederhana saja. Keluarga Go tidak ingin para karyawan yang merupakan keturunan karyawan yang dulu ikut merintis dan mengembangkan perusahaan roti ini kehilangan pekerjaan. Dari puluhan karyawan, ungkap Rosani, masih ada 2 karyawan yang sudah bekerja 60 tahun. Anak, keponakan, dan cucu-cucu mereka pun sekarang ini bekerja di sini. Jadi sebenarnya tujuan keluarga Go untuk tetap melanjutkan usahanya bukan untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi sebaliknya menyelamatkan karyawan agar tidak kehilangan pekerjaan. Sebab dengan tidak kehilangan pekerjaan, maka dengan sendirinya perusahaan tetap eksis. Tapi saya juga bingung dengan jalan pikiran ini. Kadang-kadang enggak dong. Tapi dipikir-pikir, ternyata kok ya benar, ujar Rosani. Di sebuah tempat usaha yang terbilang kecil, perusahaan Rotigo mencoba untuk tetap bertahan, tentu dengan peralatan yang sebagian sudah dimakan usia. Dengan peralatan tua yang sudah berumur lebih dari 105 tahun, perusahaan keluarga ini melanjutkan membuat roti khas dan spesifik produk Go, seperti roti manis dan roti sobek. Kedua jenis roti inilah yang dijadikan maskot perusahaan. Roti manis yang amat dikenal dan disukai pelanggan Go terbuat dari bahan baku tepung terigu, gula pasir,
dan air. Proses pembuatannya menggunakan fermentasi atau bibit roti dan tanpa campuran bahan buatan atau kimia. Proses pembuatannya kelihatannya mudah, tetapi hanya orang tertentu saja yang dapat menghasilkan roti manis khas Go. Kualitas bibit roti yang masih diproduksi dengan cara sederhana itu amat tergantung dengan cuaca. Jika cuaca dingin karena turun hujan, bibit roti kurang mengembang meski di oven lebih lama. Tetapi soal rasa tetap enak, ujar Dirman 75 tahun seraya menambahkan, agar bibit roti dapat mengembang maka diakali dengan mengurangi gula. Berbeda dengan roti manis yang menggunakan air, roti sobek yang juga menjadi maskot perusahaan dan tetap dipertahankan tidak menggunakan air, tetapi telur ayam kampung. Selain roti manis dan roti sobek, ada satu produk Go yang sebenarnya dibuat perusahaan lain yang amat dikenal, yakni roti amandel. Bahannya terdiri atas gula pasir, kacang tanah, dan mentega. Roti jenis ini digemari beberapa keluarga asal India. Bahkan di antara mereka kerap memesan roti amandel untuk dibawa ke India. Perusahaan roti Go di Purwokerto ini mungkin hanya sedikit dari perusahaan roti yang dapat bertahan di tengah persaingan yang begitu ketat. Sebagian peralatan yang dipakai adalah peralatan yang boleh disebut kelewat sederhana. Ruang produksi nyaris tak pernah mengalami perubahan. Di sebuah ruangan yang tidak begitu besar, terdapat sebuah dapur panggang atau oven yang cukup besar dan sudah berumur 105 tahunan dengan cerobong asap yang menembus atap. Hanya orang-orang tertentu dan sudah terlatih saja dapat memanggang roti dengan oven kuno ini. Meski dapur panggang ini terbilang kuno, tetapi masih terawat baik, kebersihannya terjaga. Untuk memperoleh panas, dapur panggang ini masih menggunakan kayu bakar. Apabila suhu di dalam dapur dianggap cukup, arang dan sisa kayu bakar disingkirkan. Untuk mengukur suhu digunakan tangan. Dengan cara memasukkan tangan ke lubang dapur panggang tradisional, dapat diketahui berapa derajat suhu di dalam dapur panggang. Ruang dapur panggang dapat untuk memanggang 40 loyang sekaligus yang disusun dengan posisi vertikal. Loyang yang berisi bahan roti yang memerlukan suhu tinggi dan proses pemanggangan yang cukup lama
diletakkan di dasar ruang oven yang terbuat dari batu api. Sedangkan roti yang hanya memerlukan proses pemanggangan sebentar ditaruh di atas. Meski masih menggunakan oven kuno dan molder atau alat aduk kuno pula, biar tidak disebut ketinggalan, perusahaan roti ini sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan yang agak modern, seperti alat pengaduk dan pemotong roti khusus untuk roti tawar. Tapi peralatan modern itu jumlahnya hanya 1-2 biji saja. Kami tidak ingin GG mongso karena Go kan perusahaan kecil yang hanya membuat roti yang serba sedikit, ujar Rosani, ibu dari Richard Aditya Nugraha, mahasiswa semester 7 Universitas Nanyang, Singapura, dan Robertus Dimas Praharsa, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Terus terang, melihat persaingan yang sangat ketat, kami sebenarnya pesimis apakah ke depan masih tetap dapat bertahan apa tidak. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan apakah perusahaan yang sudah menginjak usia 106 tahun masih dapat melayani konsumen fanatiknya apa tidak, ujarnya. Sebab beberapa perusahaan roti keluarga seperti Roti Ong di Purbalingga, Roti 1001, dan perusahaan Roti Santoso di Purwokerto sudah hilang dari peredaran. 2 orang anaknya sampai sekarang tampaknya belum ada yang berminat melanjutkan usahanya. Tapi kalau mengingat amanah keluarga besarku, semangat untuk bertahan tumbuh kembali, ujar Rosani, yang merupakan generasi ketiga dari keluarga Go. Keluarga besar Go termasuk mereka yang ada di luar negeri selalu menyemangati dirinya untuk terus melanjutkan perusahaan yang dirintis nenek buyutnya itu. Bahkan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia, mereka ikut membantu agar perusahaan tidak ikut runtuh. Namun menurut Rosani, yang dibantu bukanlah perusahaannya, tetapi para karyawan yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan roti itu. Keputusan untuk menghidup-hidupkan perusahaan keluarga ini juga didasari keinginan agar kota Purwokerto tidak kehilangan aset yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Tentu agar tidak tersapu
oleh perusahaan sejenis yang lebih besar, Go berusaha mengikuti perkembangan dengan membuat beragam produk roti. Namun ini bukan berarti meniru-niru 100% produk roti perusahaan lain. Kalau sekarang ada roti buatan Go yang mirip dengan buatan perusahaan lain, itu semata-mata untuk memenuhi permintaan pelanggan. Suatu hari, Tutu Rosani, ada beberapa pelanggan yang membawa contoh roti dari perusahaan lain. Saya ingin roti seperti ini, tetapi saya ingin Go yang membuat roti tersebut, ujar Rosani menirukan permintaan pelanggannya. Sekarang, di etalase terdapat beberapa produk Go tiruan. Tapi para pelanggan yang memberi masukan itu konsekuen. Mereka selalu membeli roti yang seperti diminta, ujar Rosani, dokter gigi yang memilih mengelola perusahaan roti. Banyak pelanggan yang memberi masukan, bahkan mendorong-dorong serta memberi semangat agar perusahaan roti yang didirikan tahun 1898 ini tidak berhenti membuat produk roti baru, tetapi tetap spesifik Go seperti roti manis dan roti sobek tadi. Untuk merespon masukan pelanggan setianya, perusahaan dan toko roti yang terletak di bilangan Jalan Jenderal Sudirman itu berusaha mengubah penampilannya dengan membenahi ruang penjualan. Toko yang hampir 105 tahun tak pernah berubah. Menjelang ulang tahun yang ke-105 telah mengubah tampilannya sedikit lebih apik. Kisah Toko Roti Go Purwokerto dimuat di Harian Kompas 23 September tahun 2003 dengan judul Roti Go 105 tahun. Tulisan Hindaryun NTS.